Baiklah anak-anak di rumah, apa kabar semuanya? Ada sehat? Baiklah anak-anak ibu, pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi yaitu mengenal nama-nama Allah dan kitabnya. Sebelum kita belajar, ibu akan memperkenalkan nama ibu, yaitu nama Yusniar, tugas yaitu SD 05 Barangkubu, Kecamatan Ranhampelu, Kabupaten Pesisir Selatan. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita membaca doa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Memasuki pelajaran 2 dengan tema mengenal nama Allah dan kitabnya. Yuk kita mulai dengan tema pertama. Mari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, biasanya jika kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenali orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, yang pertama ditanyakan adalah namanya. Melalui nama itu, kita bisa mengenal sesuatu. Demikian juga halnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengenal Allah lebih jauh, siapa Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya ada pada Asmaul Husna. Anak-anak sudah tahu bukan apa itu Asmaul Husna? Iya, betul. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Jumlah seluruhnya Asmaul Husna ada 99. Akan tetapi, kali ini kita hanya akan membahas 4 Asmaul Husna saja, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk kita sebutkan terlebih dahulu 4 Asmaul Husna tadi beserta artinya ya, dengan nada sholawat tipil qulub. Al-Mumit yang maha mematikan, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha mandiri, Al-Ahad yang maha esa. Al-Mumit yang maha mematikan, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha mandiri, Al-Ahad yang maha esa. Diulang-ulang terus ya anak-anak supaya hafal. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Al-Mumit artinya Allah yang maha mematikan. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 57, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang tidak akan pernah mati. Sedangkan manusia, hewan, dan tumbuhan tidak bisa lari dari kematian. Semua pasti mati.
Lalu, bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi kematian yang pasti terjadi? Ya, tentunya kita harus mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Misalnya, rajin sholat, mengaji, membaca Al-Quran, rajin belajar, dan patuh serta hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian, jauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, mencuri, berkelahi, menyakiti orang lain. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Mumit, wahai Allah Tuhan yang maha mematikan, wafatkanlah kami kelak dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian Al-Hayyu. Al-Hayyu mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup atau memberi nyawa kepada makhluknya. Hidup atau mati ada dalam kekuasaan Allah. Contohnya, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit yang sangat parah, tapi Allah masih berkehendak memberi kesempatan hidup dan sembuh dari penyakitnya. Sebaliknya, sering kita melihat orang yang tidak sakit dalam keadaan sehat walafiat. Tiba-tiba saja kita dengar dia sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Anak-anak sekalian, kita masuk ke yang ketiga, yaitu Al-Qayyum. Artinya Allah yang maha berdiri sendiri atau maha mandiri. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Pada zaman dahulu, ada pepatah yang mengatakan berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari. Bagi siswa kelas 5, bila sudah di rumah, harus dapat melakukan hal-hal tertentu sendiri. Misalnya, merapikan tempat tidur sendiri, menyiapkan peralatan sekolah, mencuci pakaian sekolah sendiri, mengambil makanan sendiri, berangkat ke sekolah sendiri, dan sebagainya. Yang terakhir, Al-Ahad. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tunggal atau Esa yang tetap menyendiri dan tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mandiri dan tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri dan tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya, sudah kelas 5 harus bisa mandi sendiri, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan sekolah, dan yang lainnya. Kemudian jangan lupa untuk selalu berdoa. Ya Allah, Engkaulah Tuhan satu-satunya, tiada sekutu bagimu. Engkau tempat meminta, jadikanlah aku dapat hidup mandiri. Baiklah anak-anak ibu, itulah tadi materi yang telah ibu sampaikan kepada anak-anak supaya kita bisa dapat mengamalkan di rumah dan tugas yang telah ibu berikan supaya dapat dikerjakan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.